Saat ini implementasi circular economy masih dihadapkan pada tantangan berupa ketidakseragaman terhadap standar pengukuran dampak lingkungan, adanya keterbatasan teknologi pelacakan data real time, dan juga tingginya biaya pelaporan keberlanjutan. Namun di sisi lain, perusahaan ini dituntut untuk mematuhi beragam regulasi seperti FRS 1 dan 2 yang menekankan risiko keberlanjutan dan juga iklim. Ada GRI standar yang berfokus pada dampak sosial lingkungan, lalu ada CSRD yang memperketat kewajiban pelaporan di Uni Eropa, dan juga kebijakan Extend Producer Responsibility atau EPR yang mewajibkan tanggung jawab perusahaan atas seluruh siklus hidup produk. Lalu ada dampak dari tantangan dan juga peluang sirkular ekonomi. Ada dua dampak. Yang pertama ada dampak positif. Contohnya ketika peningkatan transparansi dan kualitas pelaporan, karena perusahaan harus mengungkapkan data material, emisi, dan juga kinerja keberlanjutan secara detail. Lalu ada efisiensi bahan baku melalui remanufacturing, dan juga desain produk yang lebih tahan lama. Di sini untuk mengurangi biaya produksi jangka panjang. Lalu yang ketiga ada inovasi model bisnis baru seperti leasing, product as a service, take back program, dan juga business product line. Dan yang terakhir ada penguatan reputasi perusahaan di mata investor, konsumen, dan juga regulator karena komitmen keberlanjutan yang lebih jelas. Lalu selanjutnya ada dampak negatif atau resikonya. Yang pertama itu ada ketidakakuratan data pelaporan akibat kompleksitas pengukuran dampak lingkungan. Contohnya ketika meningkatkan risiko audit, ketidaksesuaian, dan juga kesalahan estimasi. Lalu ada potensi greenwashing ketika perusahaan mengklaim keberlanjutan tanpa adanya data yang valid. Hal ini dapat melemahkan kepercayaan investor dan juga publik. Lalu ada kompleksitas pelaporan yang meningkat karena harus memenuhi berbagai standar. Dan terakhir ada biaya implementasi yang tinggi, termasuk investasi teknologi, sistem pencatatan baru, pelatihan SDM, dan juga audit yang berkeberlanjutan. Selanjutnya ada dampak dan aspek keberlanjutan. Di sini ada tiga poin. Yang pertama itu ada lingkungan atau planet. Contohnya untuk pengurangan limbah, penurunan emisi karbon, optimalisasi sumber daya alam. Lalu yang kedua ada sosial atau people, di mana dapat menciptakan lapangan kerja baru, contohnya dengan kegiatan reuse, repair, dan recycling. Lalu juga ada peningkatan literasi keberlanjutan masyarakat. Yang ketiga itu ada ekonomi, secara ekonomi ataupun profit. Di sini ada contohnya itu efisiensi biaya jangka panjang, nilai tambah dari produk daur ulang, dan juga meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu ada kesimpulan, circular economy ini membuka peluang bagi para perusahaan untuk mengadopsi model bisnis yang lebih efisien, berkelanjutan, dan juga kompetitif melalui optimalisasi penggunaan kembali material dan juga pengurangan limbah. Transformasi ini menuntut adanya perubahan signifikan dalam desain produk, rantai pasok, dan juga sistem pelaporan. Sehingga akuntansi berperan penting untuk penyedia data yang akurat, pengukur dampak lingkungan dan juga sosial, serta penjaga integritas pelaporan keberlanjutan. Lalu untuk keberhasilan implementasi sirkular ekonomi ini tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan saja, tetapi juga adanya kolaborasi yang kuat antara akuntan, regulator, investor, dan juga masyarakat dalam menciptakan standar pelaporan yang konsisten, transparansi yang lebih tinggi, dan juga dukungan teknologi yang memadai. Melalui sinergi ini, transisi menuju ekonomi sirkular dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan juga lingkungan secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Jangan di stop share ya, Mbak. Mundur, Ya. Mbak. Ini pakai PDF ya? Iya, Ibu. Canva tadi error soalnya. Nah, Mbak di sini nih. Harusnya ini di awal. Ya, ekonomi sirkular tuh akibat ini gitu loh. Akibat adanya ide dari John L. Kingston, Mbak, nggak disebut-sebut ya? Enggak. Yang menemukan triple bottom line. Asalnya kan single bottom line. Ya. Single bottom line tuh yang profit satu aja, sehingga perusahaan tuh jor-joran nyari profit, merusak lingkungan dan sebagainya gitu. Kemudian karena kekhawatiran akan kerusakan lingkungan ya, maka si John L. Kingston itu mencetuskan triple bottom line. Ada 3 gitu. Bottom line itu bukan hanya profit. Ya yang ini di awal harusnya ini ceritanya.
Iya, Bu. Jadi circular economy itu respon atas ini, yaitu tentang lingkungan, supaya tidak banyak limbah gitu loh. Jadi yang udah jadi limbah itu, yang biasanya di tradisional itu dibuang, dia diolah kembali gitu. Menjadi barang yang punya nilai ekonomi gitu ya. Nah ini urutnya jangan lompat-lompat ya. Jadi Mbak harus tahu yang mana yang harus duluan, yang tengah yang mana gitu. Iya, Kalau Bu. ini kayak potongan-potongan apa ya, kayak clipping gitu, ngerti nggak clipping? Pernah bikin clipping nggak? Pernah, Bu. Clipping itu kan gambar ditempel-tempel gitu ya. Iya. Paling temanya sama gitu aja. Kadang nggak nyambung gitu ya. Kalau ini kan narasi, bukan clipping, bukan gambar gitu. Jadi narasi itu Mbak pahami dulu, baru Mbak susun. Makanya bikin outline dulu ya. Nyambung nggak antar alinea itu, antar bagian tuh nyambung nggak? Jangan habis cerita itu sirkular ekonomi kok cerita ini. Padahal sirkular ekonomi itu lahir karena ini, Mbak. Iya, Bu. Tapi ini di ujung dibahasnya. Nah, ini menunjukkan kurang paham gitu loh, ya, tentang topik ini. Nah, kalau Mbak mau sirkular ekonomi, ya, ya dahului dengan ini ya di depan. Kemudian Mbak coba ini apa namanya? Kan sirkular ekonomi itu dampaknya ke akuntansi biaya loh. Tapi tadi nggak disebut-sebut ya. Jadi bagaimana tuh akuntansi biaya setelah adanya sirkular ekonomi dan sebelum? Bisa nggak membuat perbandingan? Ya, ada nggak perusahaan yang udah menerapkan sirkular ekonomi? Ada nggak? Ya, ada nggak menurut Mbak? Eh, ada sih, Bu, pasti, tapi belum saya susun dulu. Ada kasih contoh, terus bentuknya seperti apa gitu? Ya, bentuknya itu seperti apa? Nah, itu yang lebih lebih penting tuh waktu saya nulis tuh jangan sampai gini, Mbak sendiri merasa apa sih ini gitu. Pernah nggak kita nulis terus kita sendiri apa sih? Ya, ada yang kadang kita nulis, ih keren banget ya. Saya pernah tuh nulis yang gitu. Ih keren banget ya saya waktu saya nulis tentang topik judulnya tuh gini, pakai bahasa ini ya. Quo Vadis ya. Quo Vadis itu bahasa bahasa ini, bahasa Yunani ya. Quo Vadis itu mau kemana? Islamic banking gitu. Hmm. Quo Vadis Islamic banking. Islamic banking tuh mau kemana sih gitu? Mau arahnya tuh ke Islamik apa ke yang bank biasa gitu? Karena arahnya sebenarnya ke bank biasa gitu, Islamic banking tuh. Ya, nah itu saya merasa ih keren ya saya bisa nulis itu gitu. Ya, udah gitu dibuat di jurnal internasional dan saya tidak bayar loh. Mereka sendiri yang minta karena mereka udah baca ini saya apa namanya proceeding saya di konferensi internasional gitu. Kalau proceeding kan bisa dibaca di internet. Nah mereka tuh udah baca itu, terus ngundang, mau nggak ini dimuat di jurnal kami free katanya gitu. Nah itu yang saya bangga gitu, ya. Jadi kadang ada nulis apaan sih ini? Saya juga pernah nulis gitu, apa sih ini gitu, ya. Jadi asal memenuhi syarat untuk misalnya sertifikasi dosen misalnya supaya dapat sertifikasi gitu. Asal ada tulisan, ada pernah juga saya. Nah, nulis yang bagus memang butuh perenungan ya, butuh kontemplasi gitu. Ini tuh apa sih gitu? Mau saya apakan ini tuh gitu. Jadi Mbak tuh kayak kayak bikin cerita gitu, ya. Nah, kalau tentang coba ke atas coba judulnya apa? Coba naik ke judul implementasi ya, circular ekonomi dalam akuntansi modern. Nah, mana implementasinya? Ya, ini hanya konsep-konsepnya aja, ada nggak implementasinya? Ya tadi kayak Mbak Fatin ya, atau Mbak siapa tadi? Bisa nggak Mbak tunjukkan ketika perusahaan belum mengadopsi sirkular ekonomi? Seperti biasa kan? Bagaimana akuntansinya? Ketika udah sirkular ekonomi jadi gimana? Nah, itu lebih panjang Mbak prosesnya. Karena yang seharusnya udah jadi scrap ya, kalau di akuntansi biaya kan ada scrap ya. Barang sisa gitu. Barang sisa bisa dijual atau dibuang. Misalnya tukang jahit menghasilkan scrap berupa ini ya, apa namanya? Sisa-sisa kain gitu. Ada yang dibuang, ada yang
terus diolah kembali menjadi isi bantal gitu loh. Nah, itu tuh sebenarnya bentuk circular economy. Ya. Kemudian bisa dijual kembali. Nah, Mbak kasih contoh begitu. Nanti ada perubahan nggak ke pelaporan, kan ini pelaporan. Oh, jadi pelaporan keberlanjutan malah ya, Iya. bukan pelaporan keuangannya. Saya malah lebih tertarik ke pelaporan keuangannya. Jadi gimana tuh? Ya kan itu nyambung berarti, nggak putus. Nah, yang terpengaruh tuh menurut saya ya lebih akuntansi biaya gitu. Cuma Mbak paham nggak akuntansi biayanya? Udah dapat akuntansi biaya? Udah, Bu. Semester awal. Itu kan tidak mengandung sirkular ekonomi kan? Iya. Ya itu yang biasa gitu, akuntansi biaya yang biasa. Menurut Mbak susah nggak akuntansi biaya? Lumayan, Bu. Susah, susah. Oh saya mah disuruh ngajar akuntansi biaya nggak mau saya mah. Susah, beneran. Karena akuntansi biaya mah nggak ada standarnya, Mbak. Beda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan kan ada SAK, akuntansi biaya mah nggak ada. Jadi kalau suka-suka yang bikin buku gitu, suka-suka perusahaan menerapkan yang mana. Nah itu karena nggak ada standar itu saya jadi terlalu luas jadinya. Jadi saya kalau disuruh ngajar itu saya nolak gitu. Nah kebayang sekarang kalau menerapkan sirkular ekonomi, wah itu pasti lebih susah lagi. Ya, gambarannya itu seperti apa? Bisa nggak Mbak nampilin gambarannya gitu? Perusahaan yang udah menerapkan sirkular ekonomi perusahaan apa? Terus seperti apa akuntansinya? Gak usah ke pelaporan keberlanjutan lah. Iya, Bu. Siap. Ya. Kalau laporan keberlanjutan kan naratif. Nanti bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan sirkular ekonomi yaitu misalnya eh, apa bahan sisanya adalah misalnya bahan bekas. Bahan bekas kemudian diolah kembali menjadi misalnya jambangan bunga gitu. Kemudian dijual, misalnya bahan bekasnya dijual kembali ke UMKM misalnya. Jadi ada kan tempat, pernah lihat nggak? Ada tempat yang tempat membuang ban bekas. Pernah lihat nggak? Waktu itu pernah lihat di sosmed sih, Bu, tapi sekilas. Oh, itu aduh numpuk. Kebayang nggak tuh? Harusnya kan bisa dimanfaatkan itu. Ya, itu nangkap nggak maksud saya, Mbak? Nangkep, Bu. Sekali lagi yang saya minta itu adalah tantangan ya. Mbak Iya. mampu silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi balik lagi tadi saya akan kasih nilai yang sesuai dengan tulisan Mbak gitu. Ya, Baik, oke. Bu. Iya, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. ya. Berikutnya, Nia, Mbak Nia. Share screen-nya, Bu. Ya, Selamat malam Bu Tita, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya Nira Sargolta, makanan profesional. Paper saya dengan judul Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Efisiensi Pengendalian Internal Akuntansi Digital. Di era transformasi Di era transformasi digital saat ini, akuntansi tidak lagi sekedar pencatatan manual, melainkan sistem cerdas berbasis teknologi, informasi yang menuntut efisiensi, akurasi, dan juga keamanan. Transformasi digital akuntansi didorong oleh teknologi informasi seperti cloud computing, enterprise resource planning, artificial intelligence atau AI, dan juga big data untuk mencapai efisiensi pemrosesan data secara real time, menurut Genting 2023. Digitalisasi akuntansi semakin penting karena perusahaan harus mengolah data keuangan secara lebih cepat, akurat, dan aman. Sistem manual tidak lagi mampu menangani volume transaksi besar untuk kebutuhan pelaporan. Fenomena nyata di Indonesia pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia diserang ransomware Lockbit 3.0 yang melumpuhkan layanan selama hampir seminggu dan mencuri 1,5 terabyte data sensitif nasabah. Evolusi ancaman ini terus meningkat, di mana September 2025 Kominfo melaporkan 21.000 perusahaan di Indonesia mengalami kebocoran data masif akibat malware yang menyalahgunakan kredensial seperti AI seperti ChatGPT
dan menghilangkan 89.110 catatan data akuntansi, serta terbukti dengan 133,4 juta serangan cyber sepanjang semester 1 atau periode dari Januari ke Juni 2025 yang menargetkan sektor finansial. Teknologi informasi adalah penggunaan sistem komputer yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Menurut Saputri dan Fauzia, teknologi informasi dalam akuntansi berfungsi sebagai alat yang membantu perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang cepat, relevan, dan dapat diandalkan. Perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi merupakan bagian dari evolusi sistem akuntansi manual menuju digital. Akuntansi digital adalah adaptasi teknologi dalam dunia akuntansi yang menghadirkan perubahan signifikan pada cara perusahaan mengolah dan menyajikan informasi keuangan. Peran teknologi informasi dalam akuntansi semakin krusial seiring dengan meningkatnya volume transaksi, kompleksitas bisnis, dan juga kebutuhan akan data real-time dalam pengambilan keputusan. Menurut Susanto, efisiensi di sini sebagai kemampuan sistem akuntansi digital untuk mencapai efektivitas operasional dan juga input minimal melalui otomatisasi dan juga pengurangan kesalahan manual. Oleh karena itu, akuntansi digital menjadi langkah penting untuk melihat bagaimana teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi dan juga kualitas informasi keuangan. Teknologi seperti sistem akuntansi yaitu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan juga mendistribusikan informasi keuangan secara otomatis. Ada juga cloud accounting yaitu sistem akuntansi berbasis komputasi awan sebagai penyimpanan server, database, dan juga akses data melalui internet. Ada juga Enterprise Resource Planning atau ERP yaitu sistem yang terintegrasi dan yang menghubungkan seluruh proses dan data keuangan lintas divisi. Dan juga ada AI yaitu sebuah sistem kecerdasan manusia yang memungkinkan seperangkat sistem komputer atau mesin yang dapat berpikir dan bekerja layaknya sebagai manusia. Ada juga Big Data yaitu data besar yang diproses dalam jumlah yang sangat besar, beragam, dan terus bertambah secara eksponensial dari waktu ke waktu. Ada juga Extensible Business Reporting Language, yaitu bahasa standar internasional dalam pelaporan keuangan digital yang memungkinkan data keuangan diproses secara otomatis oleh sistem, regulator, maupun software akuntansi. Dan juga ada blockchain, yaitu teknologi pencatatan digital terdistribusi yang menawarkan tingkat keamanan tinggi melalui mekanisme inskripsi dan validasi berbasis jaringan. Dan teknologi-teknologi ini menjadi fondasi utama dalam penerapan akuntansi digital. Setelah memahami berbagai teknologi informasi, perlu juga untuk melihat bagaimana kondisi terkini terkait dengan implementasinya. Yang pertama itu adalah risiko penggunaan AI dalam laporan keuangan, di mana penggunaan AI ini seperti dalam analisis transaksi, arus kas, itu meningkatkan efisiensi, namun juga bisa menimbulkan risiko kesalahan dan juga kurangnya transparansi. Selanjutnya itu adalah standar AI dalam audit yang masih belum memadai. Jadi berbagai otoritas pengawas keuangan global menyoroti bahwa audit berbasis AI belum memiliki standar baku. Pedoman yang jelas diperlukan agar hasil audit AI dan juga opininya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah peningkatan kasus pelanggaran data keuangan. Serangan cyber seperti yang terjadi pada Bank BSSI tadi itu semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang menyimpan data sensitif secara daring. Jadi pelanggaran ini bisa menyebabkan ancaman finansial, kerusakan reputasi, dan juga penggangguan operasional di perusahaan. Selanjutnya itu adalah penerapan pelaporan berbasis XBRL. Nah, jadi ini adalah kewajiban pelaporan keuangan yang mulai diterapkan di berbagai negara untuk mempercepat dan juga meningkatkan transparansi laporan keuangan. Dan selanjutnya adalah tren integrasi ke sistem cloud accounting. Jadi tren integrasi sistem ini terjadi karena sistem ini lebih efisien. Karena cloud ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem lokal. Jadi perusahaan harus berbagi tanggung jawab dengan kayak penyedia cloud, namun masih banyak juga organisasi atau juga perusahaan yang belum memahami resiko daripada cloud ini sendiri, yang meliputi kayak akses yang tidak sah, kebocoran data, hingga down system. Setelah di tengah kondisi terkini yang menunjukkan efisiensi akuntansi digital semakin meningkat melalui teknologi yang canggih, perlu juga untuk melihat bagaimana teknologi ini dimanfaatkan dalam memperkuat pengendalian internal yang tumpuan utamanya itu adalah sistem akuntansi digital seperti pada audit trail.
Jadi audit trail ini membantu memastikan bahwa setiap perusahaan data perusahaan ini dapat ditelusuri sehingga meningkatkan akurasi dan juga akuntabilitas informasi keuangan. Terus untuk kontrol internal otomatis, jadi seperti ERP, cloud, dan juga sistem informasi akuntansi uh, udah dilengkapi nih dengan fitur kontrol bawaan seperti validasi transaksi, segregation of duties, berdasarkan role access, dan juga approval multi-level. Selanjutnya itu sebagai monitoring transaksi real time. Jadi menurut Ramadan menurut Ramadan bahwa pemantauan transaksi secara digital ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan, tetapi juga memudahkan manajemen dalam mendeteksi aktivitas yang tidak wajar lebih awal. Selanjutnya itu adalah transparansi informasi maksimal. Hasya dan Setiawati itu menegaskan bahwa integrasi data berbasis teknologi informasi meningkatkan transparansi karena informasi dapat diakses oleh pihak berwenang sesuai dengan tingkat otoritasnya sehingga memperkuat tata kelola perusahaan. Selanjutnya itu adalah fasilitasi audit eksternal. Jadi akses data yang terintegrasi di dalam sistem memungkinkan auditor bisa melakukan analisis terhadap seluruh populasi transaksi bukan hanya sampelnya sehingga bisa meningkatkan kualitas pengujian dan juga efektivitas audit secara keseluruhan. Selanjutnya itu adalah tantangan selanjutnya adalah masuk ke pemanfaatan teknologi ini memberikan kontribusi besar terhadap pengendalian internal. Jadi implementasi teknologi tidak terlepas dari tantangan dan juga risiko yang bisa dihadapi perusahaan seperti ancaman serangan cyber. Nah, jadi di sini itu kayak dari malware, phishing atau juga hacking, target utamanya itu adalah sistem akuntansi digital. Meningkatnya data keuangan yang mungkin disimpan oleh perusahaan membuat sistem itu menjadi target potensial serangan cyber. Jadi ketergantungan sistem berbasis internet itu bisa memperbesar risiko data, manipulasi informasi, dan juga akses ilegal terhadap laporan keuangan. Tahun 2023 PwC melaporkan menunjukkan bahwa perusahaan mengalami insiden kebocoran akibat serangan cyber. Selanjutnya tantangan yang kedua itu adalah fenomena gigo atau garbage in, garbage out. Nah, di sini itu adalah kualitas laporan itu sangat bergantung kepada kualitas data yang diinput. Nah, jadi jika data di awal yang tidak akurat, maka tidak akurat, tidak lengkap atau juga salah, maka proses otomatisasi atau juga proses yang dihasilkan itu informasinya bisa keliru. Jadi perlunya digitalisasi akuntansi yang tidak jadi digitalisasi akuntansi yang tidak efektif itu efektif tanpa prosedur validasi yang ketat. Jadi perusahaan itu harus disiplin dalam menginput dan juga melakukan pengawasan data agar hasil laporannya sesuai dan juga standar. Selanjutnya itu adalah ketergantungan pada infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi yang andal atau juga yang andal penting agar akuntansi digital ini berjalan tanpa gangguan, karena gangguan sistem di dalam teknologi informasi ini bisa menimbulkan keterlambatan pelaporan dan juga potensi kehilangan data jika tidak ada backup-nya. Jadi perlunya kesiapan infrastruktur dalam keberhasilan digitalisasi akuntansi. Yang ketiga itu adalah kualitas SDM digital yang rendah. Ketergantungan yang tinggi pada teknisi teknologi informasi menjadi hambatan besar dalam pengoptimalan sistem digital. Jadi meskipun teknologinya sudah modern diterapkan, namun jika pemahaman daripada SDM-nya kurang, maka itu akan memicu kesalahan daripada pengoperasian teknologi tersebut. Selanjutnya itu adalah risiko dalam penggunaan AI. AI dalam akuntansi dan audit belum sepenuhnya memenuhi standar evaluasi seperti akuntansi, transparansi, dan deteksi bias dan juga kepatuhan regulasi sehingga berpotensi menghasilkan analisis yang salah. Selanjutnya yang terakhir itu adalah integrasi sistem beragam. Jadi penggunaan berbagai aplikasi akuntansi seperti ada ERP dan juga software pendukung tanpa integrasi yang sempurna bisa menyebabkan data ganda atau juga laporan yang tidak sinkron. Dan hal ini bisa mengganggu aliran informasi dan juga efektivitas pengelolaan laporan keuangan. Meski menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam penerapan teknologi informasi di akuntansi digital, perkembangan teknologi yang semakin canggih juga membuka
peluang yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi sistem pengendalian internal di masa depan. Nah, jadi potensi perkembangannya itu seperti real-time financing reporting. Nah, jadi sistem di akuntansi ini bisa sistem akuntansi AI bisa menghasilkan laporan keuangan secara real-time. Jadi prediksi arus kas, fraud detection, financial forecasting bisa dilakukan secara otomatis. Dan menurut Solihatun, tingkat kualitas laporan melalui pengelolaan data yang cepat dan tepat waktu mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Selanjutnya adalah triple entry accounting berbasis blockchain. Blockchain ditambah lapisan keamanan dan juga transparansi dengan immutable ledger. Nah, jadi jejak transaksi tidak bisa diubah serta mengurangi manipulasi data. Triple entry jadi standar masa depan karena lebih efisien, andal dibandingkan dengan sistem tradisional. Selanjutnya itu adalah pelaporan keberlanjutan ESG digital. Perusahaan global wajib melaporkan emisi karbon, penggunaan energi, dan juga dampak lingkungan secara digital. Nah, ESG reporting jadi standar regulasinya, dan dengan integrasi dengan XBRL ini bisa meningkatkan transparansi sustainability metrics. Selanjutnya adalah hyper automation end-to-end. Jadi kombinasi teknologi yang cerdas mengganti hampir semua proses manual akuntansi dari jurnal entry, rekonsiliasi, dan juga reporting full otomatis, dan bisa meningkatkan efisiensi dan juga akurasi maksimal. Kesimpulannya adalah teknologi informasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan efisiensi akuntansi digital melalui inovasi seperti cloud, ERP, AI, big data, blockchain, XBRL yang mengubah proses manual menjadi sistem otomatis, terintegrasi cepat dan akurat. Teknologi informasi memungkinkan real-time transaksi forecasting, pencepatan rekonsiliasi, serta penyusunan laporan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan responsif berbasis data. Selain efisiensi, teknologi memperkuat pengendalian internal via audit trail digital, validasi otomatis, dan juga monitoring transaksi sehingga keuangan laporan lebih terpercaya dan transparan. Namun tantangan seperti risiko keamanan cyber, fenomena gigu, ketergantungan kepada infrastruktur, dan rendahnya literasi digital SDM harus dikelola melalui proteksi data yang kuat, kontrol internal, serta pelatihan teknologi akuntansi. Adaptasi digital yang tepat jadi fondasi keberlanjutan dan juga keunggulan kompetitif perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, Mbak, lama banget. Coba naik ke atas, ke judul. Jangan stop share, Mbak. Mbak siapa? Nia ya? Iya, Bu. Jangan stop share. Sebentar. Naik ke atas, ke judul. Nah, Mbak, lihat ini judulnya apa? Teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengendalian internal akuntansi digital. Nah, udah ada teknologi informasi, udah ada akuntansi digital, jadi double-double gitu ya. Jadi topik Mbak tuh apa? Sebenarnya mau apa? Tentang apa? Meningkatkan efisiensi pengendalian internal. Itu saya belum pernah dengar loh. Topik itu biasanya kalau pengendalian internal biasanya efektivitas, bukan efisiensi. Ya, tidak ada definisinya apa efisiensi pengendalian internal tuh. Pengendalian internalnya juga tidak ada definisinya apa yang maksud pengendalian internal. Coba Mbak slide berikut. Terus. Terus tadi yang ada efisiensi. Nah, tuh lihat. Ini apa? Efisiensi akuntansi kan? Di judul Mbak, efisiensi pengendalian internal. Itu hal yang berbeda, Mbak. Baik, Bu. Coba saya tanya, pengendalian internal itu apa, Mbak? Cok naik lagi ke atas yang ke cover, ke judul. Kalau judulnya gini, berarti topik Mbak itu adalah efisiensi pengendalian internal. Ada masalah di situ. Selama ini tuh tidak efisien gitu loh. Ya,
rendah, makanya perlu ditingkatkan dengan teknologi informasi gitu. Tapi Mbak harus definisikan dulu apa sih yang dimaksud pengendalian internal itu? Apa yang dimaksud efisiensi pengendalian internal itu? Sehingga dengan adanya teknologi informasi menjadi meningkat gitu. Nah, di situ isinya tuh isi yang biasa aja gitu. Ya, teknologi digital, teknologi apa namanya revolusi 4.0 gitu. Tidak berlandaskan pada judul ini gitu. Tadinya saya nunggu nih, apa yang dimaksud pengendalian internal? Coba saya tanya, apa sih pengendalian internal itu apa, Mbak? Kayak apa ya, kebijakan atau Kalau ngejawab jangan kayak ya, jangan itu. Ya, eh, kebijakan atau prosedur yang dibuat oleh perusahaan itu untuk menjaga atau juga memastikan keandalan laporan keuangannya, Bu. kalau efisiensi maksudnya apa? Efisiensi itu kayak meminimalkan. Kayak kayak Efisiensi itu bagaimana perusahaan itu mampu untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber yang minimal kayak seperti nggak ada, biayanya. Mbak. Udah nggak ada konsep yang begitu. Itu konsep jahat itu. Itu mah zaman dulu yang begitu mah. Sumber daya sekecil-kecilnya ya dapat hasil sebanyak-banyaknya itu jahat itu kapitalis. Nggak ada yang begitu, Mbak, sumber daya sekecil-kecilnya dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Nanti bisa nyuri kalau gitu. Udah nggak ada konsep gitu. Ada juga produktivitas ya. Efisiensi itu input dibagi output misalnya. Nah, kalau penilaian internal saya belum nemu loh. Konsep efisiensi dalam penilaian internal itu apa maksudnya? Efisiensi itu kan kaitannya penggunaan sumber daya ya. Benar nggak? Iya, Bu. Sumber daya itu tenaga manusia, ya, waktu, uang gitu. Jadi dengan adanya teknologi informasi sumber dayanya lebih sedikit gitu kan. Ya, kemudian tapi bukan pengendalian internal gitu loh. Ya. Itu misalnya proses ya, proses penyusunan laporan keuangan dengan teknologi informasi menjadi efisien. Karena butuh hanya 1 orang yang biasanya 3 orang misalnya. Terus waktu lebih cepat yang biasanya berapa hari gitu jadi hanya 1 jam misalnya gitu. Itu ya. Kalau pengendalian internal tuh kan jaringan prosedur ya. Sistem yang ada di perusahaan gitu, pengendalian internal itu. Sistem jaringan prosedur gitu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengamankan aset perusahaan, ya, meningkatkan akurasi data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi itu dari zaman saya kuliah dulu. Itu udah saya mah apa sampai sekarang. Nah, itu tujuannya. Kalau efektivitas kaitannya dengan tujuan gitu loh. Nah, apakah teknologi informasi bisa nggak meningkatkan efektivitas penilaian internal supaya aset perusahaan lebih aman dengan teknologi informasi gitu loh. Kan kalau di yang tradisional penilaian internal tuh harus terpisah. Misalnya ada fungsi yang pemegang aset dengan yang pencatat aset itu harus dipisah orangnya supaya tidak melakukan manipulasi gitu. Apakah dengan teknologi informasi itu masih berlaku yang gitu? Nah, itu saya pikir tuh itu yang di dalamnya tuh mau dibahas tuh. Jadi antara judul dengan isinya tuh tidak sinkron gitu, Mbak. Karena Mbak nggak paham konsep pengendalian internal. Ya, harusnya keluarkan dari KOSO gitu, Mbak. Konsep itu pengendalian. Jadi topik Mbak tuh pengendalian internal bukan teknologi informasinya ya. Topik utamanya tuh. Baik, Bu, baik. Ya, bagaimana nih pengendalian internal yang sekarang bisa lebih efektif bukan efisien ya, Mbak. Ya, kalau efisien boleh kalau Mbak bisa nunjukin ya. Biasanya kalau pengendalian internal ke efektivitas, bagaimana supaya tercapai gitu tujuannya. Yang 4 tadi tuh tujuannya. Kalau di buku-buku baru itu jadi 3, yang 4 tuh diringkas jadi 3. Tujuan pengendalian internal itu. Tapi isinya masih sama, mengamankan aset perusahaan, meningkatkan akurasi data akuntansi.
meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi peraturan dan regulasi, itu masih begitu isinya. Cuma ada yang digabung tuh. Jadi 3. Nah, itu efektivitas. Nah, apakah teknologi informasi bisa meningkatkan efektivitas tadi gitu, tujuan tadi. Misalnya aset jadi lebih aman gitu. Dengan teknologi informasi apa? Gitu loh, harapan saya tuh gitu ya. Di dalamnya itu. Nah, ini mah cerita bukan pengendalian internal, ini mah cerita perkembangan teknologi ini mah ya. Tidak dikaitkan dengan pengendalian internal. Karena Mbak tidak mendefinisikan pengendalian internal itu apa gitu, nggak ada. Jadi jangan membuat judul yang saudara sendiri nggak paham gitu loh. Ini saya nggak paham judul ini. Tuh, dalam akuntansi digital. Teknologi informasi itu bukannya udah akuntansi digital gitu. Gitu ya, jangan rancu ya. Baik, Jadi Bu. kalau Mbak mau membahas pengendalian internal dengan menggunakan teknologi informasi kan apa tujuannya supaya efektivitasnya lebih tinggi gitu, lebih tercapai. Nah, arahkan di situ jangan efisiensi. Baik, Bu. Kalau efisiensi sih bisa juga ya. Tapi Mbak harus paham konsep pengendalian internalnya ya. Misalnya aktivitas pengendalian itu unsur pengendalian internal apa aja coba? Ada berapa? Kurang tahu, Bu. Nah, di sininya nggak ada sih, Mbak. Judulnya pengendalian internal. Coba Mbak pakai koso ya. Ada lingkungan pengendalian, ya, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, monitoring. Berapa tuh? Satu lagi apa ya lupa saya. Ada 5 tuh. Unsur pengendalian internal tuh. Harusnya itu yang dibahas tuh. Ya. Nah ini mah nggak ada pengendalian internalnya. Coba apa? Di dalamnya apa? Yang Mbak tentang pengendalian internal yang mana coba? Di slide yang mana? Kayaknya nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ya iya Lebih nggak ke ada. Ngapain teknologi. judulnya ini? Ya, judul tuh yang dipahami aja. Ya, saya nggak akan tertipu dengan judul yang kelihatan keren ya, tapi sebenarnya nggak ada isinya gitu. Ya, karena saya tahu pengendalian internal tuh kayak apa. Orang saya disertasi saya pengendalian internal, ya pakai koso gitu, tahu unsur-unsurnya, tahu efektivitasnya, efisiensi mah nggak pernah dibahas. Biasanya efektivitas kalau pengendalian internal. Nah, Mbak kalau kurang paham topik ini, jadi pilihannya 2 nih. Mbak ganti topik ya, atau tetap topik ini, tapi lebih ke efektivitas pengendalian internal dengan teknologi informasi gitu. Jadi penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, nah, gitu judulnya. Baik, Bu. Baik, Jadi Bu. Mbak baca dulu pengendalian internal itu apa, ya. Sampai Mbak punya wawasan baru gitu. Oh, ini yang dimaksud Bu Tita tuh ini ya gitu loh. Pengendalian internal itu diajarkan di mata kuliah SIA ya, sama audit. Mbak, udah dapat belum? Udah, Bu. Dua-duanya udah? Udah, Bu. Ya udah, tapi nggak, kok nggak ada di sini. Ya. Jadi tidak ada mata kuliah khusus pengendalian internal ya. Adanya nempel di sistem. Kalau kalau belajar sistem pasti belajar pengendalian internal. Nempel di audit karena seorang auditor harus meriksa pengendalian internal kliennya sebelum mengaudit. Kalau pengendalian internalnya lemah, maka auditnya menjadi luas gitu loh. Kalau kuat dia lebih sempit gitu. Tapi sekarang dengan teknologi nggak ada pengaruhnya karena pengendalian internalnya lemah atau kuat, dia bisa melakukan eh, tidak perlu sampling dengan teknologi informasi itu. Jadi bisa sensus. Sensus itu artinya semua diteliti. Misalnya bukti transaksi ada 1000 gitu. Di semuanya diteliti dengan teknologi informasi itu. Kalau dulu manual itu nggak mungkin. Auditor meriksa ribuan bukti transaksi. Maka dia pakai sampling gitu. Sekarang sensus. Sensus itu artinya satu-satu diperiksa gitu dengan teknologi informasi itu. Itu Mbak. Jadi jangan isinya tuh coba ke bawah coba. Turun. Turun terus.
Terus, jadi ini mah cerita akuntansi digital gitu. Cloud accounting, ERP, tuh kan. Big data analytic, blockchain. Mana nggak ada nyambungnya dengan modal internal. Ya. Oke ya, silahkan saran saya, Mbak ganti topik. Yang dikuasai aja, Mbak. Yang dikuasai, jangan kayak keren gitu ya. Tapi kerasa enggak, ini teh saya nulis apa gitu. Hanya yang gini nulis gini mah gampang, Mbak. ChatGPT juga bisa. Ya, terus Mbak diceplok-ceplokin gitu. Ya. Yang penting tuh Mbak paham, Mbak sedang menceritakan apa sih gitu. Ya. Jadi kayak bercerita, bikin paper tuh kayak bercerita gitu. Awalnya apa, tengah-tengahnya apa, akhirnya apa gitu. Ya, ini mah nggak nyambung ceritanya, Mbak. Parsial gitu. Oke ya, silakan ganti topik atau Mbak tetap ini, tapi ke efektivitas ya. Misalnya penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Nah, itu baru keren tuh. Ya. Oke, baik, Bu. Tapi Mbak pahami dulu pengendalian internal itu apa, makhluk apa sih? Unsurnya apa saja? Unsurnya itu ada 5 tadi ya. Ya. Terus tujuannya apa? Nah, apakah dengan teknologi informasi tujuan itu bisa lebih dapat dicapai gitu loh. Itu Mbak pelajari KOSO kalau mau pengendalian internal ya. Baik, Bu. Nulisnya COSO nulisnya. Ada di internet itu mah Iya, Bu. apa namanya? Gratis. Tadi sebelum lupa ya, siapa tuh yang tadi nulis IFRS S1, S2, strip miring S2 punya siapa ya? Nabila Keisha, Bu. Nabila. Ya maksudnya apa Mbak tuh IFRS S1 strip miring S2 itu apa? IFRS 1 dan 2, Bu, itu maksudnya. Tapi saya tulis ini. Oh IFRS ya. Iya. IFRS 1, 2 tuh maksudnya apa? Paham nggak? Mbak paham nggak? Mbak Nabila, Iya, Bu. paham nggak? Saya IFRS X1 strip miring X2 tuh apa maksudnya? kebijakan sesuai IFRS-nya. Ya X1, X2 tuh apa sih? Baru dengar saya. Baru lihat gitu. Ada IFRS X1, IFRS X2 gitu. Maksudnya apa X1-nya tuh? Saya tanya nih, Mbak paham nggak? Nggak. Kalau nggak jangan ditulis. Ya. Pahami yang ditulis, tulis yang dipahami itu. Pedoman dari Parene tuh. Ya. Saya ngetip dari Parene. Jangan yang nggak dipahami ditulis karena Mbak ngambil dari AI ya. Jadi kelihatan keren gitu tapi nggak paham ya. Yang simple aja tapi ada isinya gitu. Jadi paper tuh kayak cerita. Coba aja Mbak baca Elaine Conway. Itu antar paragrafnya tuh nyambung gitu loh. Ya. Jadi sehingga begitu selesai baca Mbak mendapat sesuatu. Oh gitu. Misalnya oh BSC di Pemda tuh kayak gitu ya gitu. Kegalauannya tuh misalnya menentukan pelanggan sebenarnya siapa sih pelanggannya itu kan dipertanyakan di tulisan itu. Apakah masyarakat pelanggannya itu? Ya dipertanyakan tuh. Kalau di perusahaan kan jelas pelanggan itu customer gitu. Nah kalau Pemda pelanggannya siapa? Apakah masyarakat atau stakeholder lain gitu? Ya donor gitu pemberi pemberi ini apa dana ya misalnya pemerintah apakah pemerintah masuk pelanggan juga misalnya pemerintah pusat yang ngasih uang gitu nah itu ada kegalauan di situ gitu loh jadi si itu juga masih mempertanyakan gitu di tulisan itu juga coba bacanya yang benar deh bacanya Mbak Mbak kopas masukkan ke Google Translate ya nanti pakai Grammarly ya Iya, Bu.
Jadi pahami. Itu kayak gitu tuh nulis. Setiap chapter itu bagus. Makanya saya pakai lagi tuh bukunya. Itu Bu Monica juga minta itu. Bagus ini bukunya gitu. Ya, Monica juga saya kasih tuh buku itu. Walaupun dibikinnya tahun berapa itu, 2018 ya kalau nggak salah. Tapi masih relevan kayak sirkular ekonomi gitu tuh. Kan dia membandingkan dengan yang tradisional tuh. Kan ketika cerita sirkular ekonomi kan tradisionalnya begini. Sirkular, sirkular ekonominya begitu. Kenapa Mbak nggak ngambil dari situ yang tadi pakai sirkular ekonomi? Yang ngambil dari Elaine Conway gitu. Ya, ada gambar-gambarnya. Oke, terakhir ya. Nanti lupa lagi. Mbak Nova ya. Silakan Mbak. Izin share screen ya, Bu. Ya. Mbak, Iya, jangan ada atau di judul tuh. oh iya, Bu. Maksudnya atau tuh bahasa Inggris. Eh, Sebenarnya yang financial reporting single windows itu kayak kata lainnya gitu, Bu. Kayak Ya, istilahnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. bahasa Inggris, Bu. Ya udah bahasa Inggris aja. Tantangan implementasi platform financial reporting single window dari perspektif akuntansi dan administrasi pajak gitu. Baik, Bu. Jadi jangan ada atau ya di judul tuh. Aneh Iya, banget. Pernah nggak lihat judul ada ataunya? iya, Bu. Satu aja kalau kalau Inggris belum ada Indonesianya ya Inggris. Tapi kalau udah ada bahasa Indonesianya bahasa Indonesia aja. Baik, Bu. Bahasa Indonesianya apa? Platform bersama pelaporan keuangan. Kok Inggrisnya beda ya? Financial Eh, report. jadi tuh Bu, financial reporting single windows ini tuh istilah lainnya Bu. Jadi nama platformnya sebenarnya platform bersama pelaporan keuangan. Tapi untuk istilah kayak istilah-istilah penyebutannya tuh kayak single windows gitu Bu. Kalau mau pakai dua-duanya, Mbak dalam kurung. Ya. Baik Bu, iya Bu. Walaupun itu tidak menerjemahkan itu ya. Iya, iya. Setelah Boleh saya next. setelah window-nya itu pakai titik dua nggak? Iya, setelah Windows-nya saya Oh, ngambil yang perspektif akuntansi Mbak, sama Mbak, administrasi pajak. itu tuh tanda baca ya titik dua tuh. Iya, iya. Semua tanda baca itu nempel di huruf sebelum tanda baca itu. Ya, Iya, baik. gitu nanti juga nulis di Word-nya. Iya, Jadi mau tanda seru, tanda tanya itu nempel, tidak ada jeda, tidak ada spasi ya. iya, baik. Oke, lanjut. Pendahuluan perkembangan digitalisasi administrasi publik mendorong pemerintah Indonesia untuk membangun tata kelola pelaporan keuangan yang lebih efisien, terintegrasi, dan dapat diandalkan. Implementasi konkret dari agenda transformasi ini adalah pengembangan dari platform bersama pelaporan keuangan atau PBPK yang biasa kebanyakan orang sebut sekarang itu Financial Report Single Windows. Nah, pemerintah ini mendorong digitalisasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025. Nah, sistem ini dibuat untuk mengatasi fragmentasi pelaporan karena sebelumnya perusahaan harus menyerahkan laporan keuangan ke banyak lembaga seperti DJP, OJK, dan BI yang meningkatkan biaya kepatuhan dan menimbulkan potensi ketidakkonsistenan data. Nah, di sini ada konsep single windows. Single windows ini sistem terpadu yang memungkinkan pelaku usaha menyampaikan dokumen atau laporan ke berbagai instansi pemerintah melalui satu pintu tunggal. Jadi cuman di satu platform gitu. Nah, FRSW ini sistem yang berbasis Extensible Business Reporting Language yang dirancang untuk mendistribusikan laporan keuangan secara standar yang berguna untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan regulasi, memperkuat kepercayaan publik dan investor. Nah, penerapan PBPK ini dilakukan bertahap, dimulai dengan uji coba
pada tahun 2026 dan diwajibkan penuh bagi perusahaan publik mulai di tahun 2027. Nah, untuk UMKM sendiri belum termasuk cakupan kewajiban pada tahap awal. Lalu mengatasi fragmentasi pelaporan. Sebelumnya perusahaan harus melaporkan keuangan secara terpisah ke berbagai regulator, pajak, pasar modal, terus otoritas keuangan yang menimbulkan beban administrasi dan inkonsistensi data. Nah, PBPK sendiri hadir untuk menyatukan pelaporan ini. Yang pertama, fragmentasi pelaporan. Perusahaan menghadapi beban administrasi besar karena harus menyerahkan laporan keuangan kepada beberapa lembaga secara terpisah, seperti Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia. Lalu, biaya kepatuhan yang tinggi. Fragmentasi ini meningkatkan biaya kepatuhan dan membuka peluang inkonsistensi data yang dapat mempersulit pengawasan dan analisis. Pengawasan yang lebih baik dengan PBPK data keuangan terkonsolidasi, terstandar, dan terverifikasi, memungkinkan pengawasan yang lebih kuat dan pengambilan keputusan berbasis data oleh regulator. Nah, manfaat utamanya ini efisiensi pelaporan laporan audit disampaikan sekali dan otomatis terdistribusi, mengurangi beban administrasi serta risiko kesalahan penginputan manual. Lalu transparansi dan akurasi. Standar XBRL menjamin data yang konsisten dan dapat dibandingkan, memperkuat pengawasan fiskal dan audit pajak. Lalu peningkatan pengawasan. Akses data real-time mendukung pengambilan kebijakan fiskal yang lebih tepat dan responsif terhadap kondisi ekonomi. Lalu tantangan implementasi PBPK dari perspektif akuntansi. Mulai dari pelatihan SDM-nya. Nah, staf akuntansi ini memerlukan pelatihan khusus untuk memahami dan mengoperasikan pelaporan berbasis XBRL dengan baik. Lalu interaksi taksonomi XBRL, karena di XBRL ini digambarkan bahwa nanti setiap akunnya itu sudah paten gitu. Jadi pelaporan keuangannya itu harus sesuai sama yang ditentukan gitu akun-akunnya. Jadi data harus disesuaikan dan dipindahkan ke format standar XBRL yang rumit, berpotensi menimbulkan kesalahan jika tidak dilakukan dengan tepat. Lalu perubahan proses akuntansi. Nah, staf akuntansi memerlukan pelatihan khusus untuk memahami dan mengoperasikan pelaporan berbasis XBRL dengan baik. Lalu integrasi sistem IT. Proses akuntansi yang ada harus dihubungkan dengan sistem PBPK dan memerlukan adaptasi dan kompatibilitas sistem. Lalu keamanan data yang sensitif. Penting untuk menjaga keamanan data keuangan yang sangat sensitif agar tidak terjadi pencurian atau gangguan selama pengiriman data. Lalu tantangan implementasi dari perspektif administrasi pajak. Nah, integritas sistem perpajakan sendiri, DJP itu perlu memastikan integrasi penuh antara PBPK dan sistem perpajakan yang sudah ada, menuntut kesesuaian format data dan akurasi taksonomi dari XBRL. Lalu kemampuan analisis data. Administrasi pajak harus siap dalam mengelola data digital berskala besar, termasuk kemampuan memverifikasi dan menganalisis laporan keuangan otomatis. Lalu keamanan data pusat. Seluruh informasi keuangan terpusat sehingga pengelolaan akses berbasis peran dan mitigasi resiko kebocoran data harus diperkuat. Lalu koordinasi antara lembaga. Koordinasi antara lembaga DJP, OJK, dan BPS dan Kemenkumham diperlukan agar pemanfaatan data seragam dan tidak tumpang tindih regulasi. Lalu kesiapan wajib pajak untuk UMKM. Walaupun UMKM ini untuk tahap awal tidak diwajibkan, tapi bisa bersiap secara digital meningkatkan kebutuhan asistensi dan administrasi pajak. Lalu strategi mengatasi tantangan. Bisa melakukan pelatihan SDM, IAI, dan DJP bekerja sama menyediakan program pelatihan berkelanjutan mengenai penggunaan sistem PBPK untuk meningkatkan kompetensi akuntansi dan staf. Lalu fasilitas uji coba. Pemerintah menyediakan sandbox uji coba bagi perusahaan untuk menilai kesiapan teknis dan mengidentifikasi potensi hambatan sebelum implementasi penuh. Lalu skema intensif. Dirancang skema intensif pajak bagi perusahaan yang melakukan adopsi awal untuk mempercepat penerapan sistem secara nasional. Lalu prospek masa depannya, integrasi AI, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk deteksi anomali laporan keuangan secara otomatis,
Lalu ada adaptasi standar global memastikan sistem responsif terhadap standar pelaporan keuangan global. Lalu teknologi blockchain, penerapan blockchain untuk audit trial yang tidak dapat diubah, meningkatkan integritas data. Lalu perluasan ke UMKM. Perluasan pelaporan elektronik untuk UMKM dijadwalkan mulai 2030 seiring peningkatan kapasitas digital mereka. Lalu pemantauan regulasi. Pemerintah harus terus memantau perkembangan regulasi dan pembaruan taksonomi untuk adaptasi sistem yang efektif. Kesimpulannya, PBPK merupakan sistem strategis yang dirancang untuk mendukung transformasi pelaporan fiskal melalui pendekatan single windows. Nah, sistem ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, mempercepat proses pelaporan, dan memperkuat integrasi data fiskal nasional. Namun, implementasinya menghadapi tantangan signifikan baik dari perspektif akuntansi maupun administrasi pajak. Tantangan tersebut meliputi kualitas pencatatan akuntansi, integritas sistem informasi internal, interoperabilitas, kesiapan infrastruktur pemerintah, lalu harmonisasi kebijakan, serta kompetensi sumber daya manusia. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Boleh di stop share, Mbak. Nah, topiknya Mbak Nova ya. Iya, Bu. Mbak dapatnya dari mana nih, Mbak? Kemarin sebenarnya saya tuh dikasih tahu sama atasan saya, Bu, di tempat magang. Nah, ini baru ya, saya juga baru dengar nih. Ya. Iya, Bu. Ini kan wacana baru ya, ya bagus ya. Karena sekarang kan pelaporan itu macam-macam, perusahaan itu bisa paling tidak 2 laporan untuk investor sama pajak gitu. Nanti kalau untuk pajak labanya kecil, investor besar gitu. Kan itu udah jadi rahasia umum. Kata orang KPK mah bukan 2, Bu. Ya orang KPK itu mahasiswa kelas karyawan ya. Ada tuh, saya ada alumni kelas karyawan yang saya deket gitu. Bukan hanya 2, Bu, bisa 5 katanya perusahaan tuh. Nah, dengan sistem ini kan meningkatkan integritas gitu ya. Bagusnya itu. Jadi laporan tuh ya berarti 1 kalau pakai sistem mah. Untungnya laporannya jadi lebih jujur berarti kan. Terus biayanya tadi ya biayanya jadi lebih murah. Karena nggak usah bikin lagi berbagai versi laporan keuangan gitu. Kalau yang saya tangkap begitu ya. Nah, cuma baru diterapkan tahun 2026 ya. Iya, Mbak. Iya, Bu, 2026. Wajibnya di 2027. Oh, ya, percobaan dulu ya 2026 untuk Iya, perusahaan Bu. yang listing di bursa. Kalau UMKM mungkin agak susah ya. UMKM itu kan kadang kalau UMKM itu kan punyanya dia sendiri. Ya, kebanyakan UMKM itu milik sendiri gitu, Mbak. Iya. Jadi pelaporan itu bagi dia nggak penting kalau punya sendiri mah. Ya nggak begitu penting, apalagi mau bentuk tunggal, kan nggak ada investor. Investornya dia sendiri misalnya. Kecuali UMKM yang sudah ada investor, udah pinjam ke bank gitu. Kayak perusahaan yang listing di bursa, yang memerlukan akuntabilitas publik. Nah, itu perlu. Kalau UMKM yang milik sendiri mah nggak perlu. Ya. Iya. Boro-boro pakai ini UMKM mah. Pakai SAK MKM aja enggak, yang gampang. Kan gitu. Kalau wacananya ke UMKM ya jauh, Mbak, ke UMKM mah. SAK MKM aja nggak banyak yang baru denger gitu. Pernah denger nggak SAK MKM? Enggak. Ya, apalagi ini yang canggih gitu ya. Tapi idenya bagus kalau saya nangkapnya gitu. Apa laporan keuangan perusahaan tuh jarang yang jujur ya perusahaan. Iya, Bu. Laporan keuangannya hanya 1 tuh hampir nggak ada ya perusahaan yang laporan keuangannya hanya 1. Nah, dengan sistem ini dibikin dia hanya 1 gitu loh. Ya kan? Kayak laporan pajak itu sekarang pakai Cortex ya. Pada saat pakai DJP online aja kita nggak bisa nyembunyiin gitu. Misalnya asetnya apa aja. Karena ancamannya gitu. Kalau nggak dilaporkan nanti diambil alih oleh pemerintah gitu. Jadi terpaksa gitu. Saya juga dulu nggak pernah ngelaporin aset saya, nggak pernah. Begitu ada ketentuan itu, di SPT harus dicantumkan aset gitu. Ya udah dicantumkan. Tapi itu tuh jadi apa namanya? Jadi dasar mereka untuk nembak kita gitu. Misalnya gini, kok asetnya banyak ya? Padahal gajinya sedikit misalnya gitu. Ya.
Itu dihubungi gitu Mbak, kayak gitu tuh. Ya dasar ya orang pajak gitulah. Dicari celahnya gitu. Transparansi tapi ya bagus ya. Tapi ya dampaknya itu ya. Kalau dari sudut masyarakatnya ya. Nah, Mbak tinggal dirapiin aja Mbak. Jadi ini bisa bagus. Misalnya tadi dari sudut pandang apa? Yang pertama, akuntan apa akuntansi? Dari akuntan ya, Bu. Akuntan. Nah, Tadi dari akuntan apa? kan Dikasih. dari akuntannya kan harus kayak misalkan ini kan sistemnya hampir sama kayak DJP kan ya, Bu. Jadi kayak Cortex. Kan kalau misalkan Cortex aja untuk kayak saya kan biasa megang Cortex, Bu. Nah, saya kalau mau nginput sesuatu aja itu harus sama formatnya gitu. Kalau misalkan formatnya ada salah dikit, dia itu akan gagal input. Nah, apalagi misalkan untuk eh, yang sebesar ini gitu, Bu, laporan keuangan, pasti nanti formatnya akan, karena kan dia pakai format ya, Bu. Jadi mungkin untuk nyamakan formatnya akan susah gitu. Itu dari sisi akuntansinya, Bu, tantangannya. Perlu pelatihan. Ya biasa Iya, begitu ada yang baru, pelatihannya. teknologi baru ya perlu pelatihan gitu. Iya, Bu. Terus dari pajaknya juga sama kali ya. Orang pajaknya kan perlu memahami sistemnya juga gitu. Ya. Dari sudut orang pajak gitu ya. Mungkin bukan hanya pajak, Mbak. Dari sudut pihak-pihak yang diberi laporan, misalnya Bank Indonesia, mereka udah siap belum dengan itu gitu. OJK, mereka udah siap. Jangan sampai laporannya jadi mereka nggak bisa baca gitu. Iya, Jadi sebenarnya sudut pandangnya bukan hanya dari akuntan dan pajak, iya, tapi seperti yang Mbak bilang bahwa lihat deh perusahaan tuh kalau melaporkan laporan keuangan ke siapa aja. Nah, berarti itu tuh yang terdampak gitu. Ya. Ya dampaknya pada stakeholders gitu, ya. Jangan jangan dari hanya akuntan dan pajak ya, tapi stakeholder termasuk OJK dan BI gitu. Kalau bisa ya ditambahkan ke situ. iya, Ya baik. seperti yang Mbak sebut tadi ya. Jadi mereka melihat interpretasi terhadap laporan itu jadi sama gitu. Oke, saya akan membahas mengenai penulisan. Kalau kalau kontennya kan udah ada di PPT ya. Jadi saya akan membahas mengenai cara menulisnya ya. Saudara menulisnya gimana gitu ya. Mulai dari Mbak Dini. Mana Mbak Dini? Iya, Ibu hadir. Oke. Nah, Mbak, judul ini balance scorecard digabungin ya. Coba cara nulis balance balance scorecard tuh ada score strip card gitu. Cara nulisnya perhatikan ya. Jadi ini ke sini. Ini Iya, kemana? baik Ibu. Jadi ini kurang kurang luas, Mbak. Nah, seluas ini nih. Seluas margin aja. Marginnya kan luas 3 ke kiri, 2,5 ke kanan. Itu jangan kayak puisi ya. Kalau ini judulnya kayak puisi. Ya, pendek gitu. Saya nggak akan komen lagi kontennya ya. Cara menulis abstrak misalnya. Ini abstrak harusnya berapa spasinya? Ini berapa? 1,5. Harusnya berapa? Abstrak. Mbak lihat deh. Pedomannya pedoman penulisan tugas akhir ya. Abstrak tuh 1 spasi. Ya. Jadi ngikut skripsi ya cara nulisnya. Ini otomatis ya daftar isi. Nah, ini tadi yang tentang kalau masukannya mah udah saya hanya ngomen cara nulis ya. Jadi harus runtut. Tadi misalnya yang terakhir Mbak Nova ya, itu enak kayak dengerin dongeng gitu loh. Ya. Nah, kayak gitu gitu cara cara menyusun paper tuh kayak gitu. Jadi kayak kita diceritain sesuatu gitu. Kerasa nggak yang lain? Oh, ada sesuatu yang baru ya gitu. Oh, gunanya untuk itu gitu. Tidak parsial. Ini teknologi informasi, ini cloud accounting, terus apa-apa. Terus nanti blockchain gitu. Jadi parsial gitu, tidak dalam satu rangkaian cerita. Ya. Nah, itu Mbak Nova bagus tadi cara
cara nulisnya ya. Cara nulis saya nggak tahu di itunya. Kurang lebih sama kali ya Mbak Nova. Di Word-nya. Jadi runtut gitu ceritanya tuh. Daftar pustaka ini juga satu spasi dan ini apa namanya justify ya. Jadi ininya lurus. Daftar pustaka tuh lahir dari Mendeley ya. Jadi nah ini harus sebanyak yang dikutip. Nah ini Mbak hanya 3 ya, Mbak Dini. Ini Mbak Iya, Dini. Ibu. Iya, Dikit Ibu. banget. Karena beberapa saya ngerangkai sendiri, Bu. Jadi cuman Ya bagusnya mah lebih yang banyak ya, 10 gitu. iya, Ibu. Artikel tuh memang tidak sebanyak skripsi, tapi ya nggak 3 juga gitu loh. Ya, sisanya Baik, ngarang Ibu. berarti. Ya. Oke, berikutnya Mbak Nabila. Nah ini kalau bahasa asing Mbak, bahasa asing tadi ya, bahasa asing dimiringkan. Ini juga ya punya Mbak Dini nih. Oh, Kalau tadi itu oh kan iya Ibu. udah miring. Nah ini kayak gini nih Mbak, lebarnya tuh segini Mbak Dini. Kalau Mbak tadi Iya, ngumpul di Ibu. tengah ya. Nih Oke, Mbak siapa Ibu. ini? Nabila Bidayah. Ini Iya kan Ibu. Sustainability Balance Scorecard itu kan bahasa Inggris, jadi dimiringkan. Baik Ibu. Skip Ibu. Ini abstraknya sudah satu spasi. Abstrak itu tujuan ya. Jadi tujuan penulisan paper ini apa gitu loh. Ya. Mana ada tujuan enggak? Kayaknya nggak ada deh Bu. Iya dong, harus ada tujuan. Manfaatnya doang Ibu sama Iya, tantangan. tujuan tuh kan nanti dari tujuan itu kita bisa melihat bermanfaat enggak gitu. Ya. Baik Ibu. Ya semua harus ada tujuan Mbak, di latar belakang tuh harus ada. Harus eksplisit disebut. Paper ini ditulis dengan tujuan untuk apa? Menguraikan tentang apa gitu. Ya. Jadi setiap penulisan mau paper apalagi skripsi ya harus ada tujuannya. Yang tidak ngerti misalnya kayak tadi EPRS X1 gitu-gitu ya. Gak usah diambil. Nah, ini udah bagus nih daftar pustaka tuh. Daftar pustakanya ya. Udah bagus. Tapi saya tuh nah, ini betul nggak dikutip gitu loh. Ini kan banyak nih. Ya. Relatif banyak untuk sebuah artikel ya. Sebuah paper ya. Ini harus Mbak ini pakai Mendeley, Mbak. Pakai Ibu, pakai Mendeley. Nah, caranya bikin daftar pustaka gimana pakai Mendeley? Ke reference, terus kan kalau misalkan ada Mendeley itu kan dia udah insert citasi tuh Bu. Nanti tinggal insert bibliografinya aja. Nanti dia langsung, Bibliografi. ya itu bibliografinya aja. Nanti dia langsung otomatis. Berarti ini yakin yang dikutip ya. Sejumlah ini Yakin Ibu. dikutip semua ya. Ya Jangan yakin sampai Ibu. tampang doang ya. Nah, Mbak yang gini harus diedit nih, diedit di Mendeley-nya. Jangan di sini ngeditnya. Mengevaluasi itu nggak boleh besar semua. Oh Ya, baik Ibu. depan-depannya aja nih. Yang judul yang gede semua nih Mbak benerin. Baik Benerinnya di Ibu. mana? Di Mendeley-nya. Karena kalau di sini nggak mempan. Ya, Baik ya. Ibu. Itu. Berikutnya Mbak Fatin. Peneliti tanpa sistem melalui penerapan teknologi blockchain. Nah, Mbak, ya saya nggak, topiknya mah udah ya tadi, cara nulisnya aja. Nah, ini juga harus ada abstrak tuh dikit banget ya. Ya. Boleh mulai dari ini ya, apa namanya, fenomena gitu. Terjadi apa sih, sekarang itu terjadi apa, terus tujuan penulisan artikel paper ini adalah untuk apa gitu loh. Jadi mengisi fenomena itu kan masalah. Jadi mengisi apa ruang untuk mengatasi masalah gitu. Itu tujuannya tuh. Nah, daftar isinya harus satu spasi ya. Kalau Mbak dengan otomatis ini susah, bikin manual aja ya. Kalau otomatis kan udah jadi ya. Tapi ada yang kalau yang pintar tuh bisa dia ininya otomatis tapi spasinya satu. Ya, kalau nggak bisa ya manual aja. Terus ini ya Mbak apa namanya? Ini jangan dikit banget. Nih, pendek banget nih. Nah, Mbak segini nih. Nah, alinea itu segitu ya. Jangan pendek banget ini kayak bukan alinea. Tuh, kalau ini nanti ngikutin tuh yang bawahnya. Mbak tinggal back aja gini. Tuh, enter, tuh ngikutin. Ya.
Jadi nggak usah pakai ruler satu-satu ya. Nanti stres. Jadi intinya antar bagian tuh nyambung ya kayak cerita. Contoh punya Mbak Nova tadi yang terakhir tuh bagus nyambung ya. Saran nggak perlu ya saran sebenarnya. Kalau di paper tuh nggak perlu saran. Simpulan aja. Daftar pustakanya masih salah ya, masih bukan satu spasi. Tadi yang udah benar tuh yang tadi tuh, lihat nggak? Yang sebelumnya. Punya Nabila Widaya ya? Ini Ya. masih salah. Ya. Ya. Oke, nanti dibetulin ya. Ya, makasih. Berikutnya, Mbak Nabila Kesya. Judulnya nggak sesuai pedoman, Mbak. Iya, Ibu. Harusnya huruf besar semua ya. Iya, Bu. Terus daftar isi nggak usah besar semua, ya. Ini karena otomatis ya dari situ. Terus Iya, ini Bu. nggak satu spasi ini, ya. Sekali lagi kalau susah dari otomatis jadi satu spasi itu ya manual aja. Dari pendahuluan ke perkembangan ini harus 1,5 Mbak. Nah ini Mbak lebih nih, ya. Kayak ini nih, kayak misalnya ini nih. Nah ini udah bener nih. Tuh kayak gini nih Mbak lihat. Ini bener nih, ya. Nah Mbak Iya. begini, tuh, ya beda ya. Terus ini, jadi ini 1,5 ya. Jadi ini nggak ada lowong begini Mbak. Ya Mbak kenapa lowong ya? Karena di sini nggak ngeklik ini nih, yang ini nih, don't add space. Iya, Bu. Nah kalau diklik tuh nyambung dia, ya Iya, Bu. tidak ada ruang gitu. Jadi ini dari ini ke sini juga benerin, jangan sampai oh ini berapa nih 2 spasi ini kayaknya dari judul ke kalimat pertama tuh disamain ya 1,5 gitu. Iya, Bu. Siap. Lah, kenapa ini jadi 1 spasinya? Hah? Itu. Iya, benar nggak? Iya, Bu. Kenapa jadi beda? Biasanya kalau beda tuh Mbak kopas ya, kopas ceplok nggak diedit. Jadi beda itu spasinya. Daftar pusaka masih salah tuh, ya. Lihat ininya aja nggak sesuai. Ini kan harusnya apa? Mbak perbaiki di Mendeley-nya ya. Kalau Mbak pakai Mendeley percuma diedit di sini. Iya, Bu. Ya fontnya juga ini mah bukan font Times New Roman ini mah. Ya. Itu tadi ya saya udah tunjukkan yang bagus daftar pustakanya. Tadi udah lihat belum? Udah, Bu. Benerin ya, jangan kayak gini. Iya, Ini iya, Bu. mengurangi nilai kalau kayak Iya, gitu. tapi besok bawanya. Nah, ini Mbak Nia, tadi topiknya udah saya komentari banyak ya. Sekarang cara nulisnya. Abstraknya udah 1 spasi ini 1 pendahuluan. Mbak, sebaiknya di sini tuh ada apa gitu di atas tuh, coba yang lain. Itu juga ya pendahuluan. Ya udahlah, pendahuluan gitu ya. Kalau skripsi mah kan ada bab 1 ya. Ikutin aja Align Conway ya cara nulisnya ya. Baik, Bu. Nah, kalau Mbak Nia nih, ini siapa? Mbak Nia ya? Iya, Bu. Nah, Nia maka balik nih dari ini ke sini dia 1 spasi tuh lihat. Ya. Benar nggak Mbak? Nggak 1,5 ini. Tuh lihat single. Dan saya mah bisa lihat ya, ini bukan 1,5 ya, 1,5 ya, benerin Mbak. Terus ininya digini, diklik. Tuh, sekarang udah 1,5 ya. Relatif udah rapi nulisnya, tapi kasih poin-poin ya. Jangan misalnya pendahuluan tuh 1 gitu. Kasih angka ya Mbak ya. Baik, Bu. Halaman, gini ya halaman tuh kalau ada di atasnya ada judul, 1 judul gitu. Ya halamannya di tengah kalau skripsi gitu ya. Kalau yang nggak ada dia di kanan bawah. Nih.
Nah, kayak gini nulis daftar pustaka, tapi yakinkan bahwa ini pakai Mendeley dan dikutip ya berarti ya. Dikutip, Bu. Oke, terakhir Mbak Nova. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini nulisnya gini nih tuh. Mbak lihat tuh. Ada garis di bawah ya, biru. Mbak Nova. Mana Mbak Iya, Nova? Bu. Heeh. Saya back-nya ke kiri. Iya. Tuh hilang. Ya kan? Iya, baik, Bu. Gitu nggak komputer Mbak? Eh, Kalau komputer saya ngasih tahu kalau salah nulis ya. Iya, baik, Bu. Kayak ini nih, Mbak. Ini harus tarik ke kiri. Nah, tuh hilang kan? Iya, Bu. Ya. Pakai Grammarly, Mbak. Di download, di install. Bukan download, di install. Baik, Bu. Jadi dia ngoreksi sendiri gitu tulisannya. Ini apa namanya, marginnya masih yang lama ya. Masih 4 tuh. Padahal yang baru tuh 3 Mbak, margin kiri tuh. Ya, Oh, Mbak Nova. iya, Pakai baik. pakai itu baru yang tahun 2023. Baik, Bu. Nanti saya perbaiki. 3, 2,5, 2,5, 2,5. Kalau yang dulu kan 4, 3, 3, 3 gitu. Kalau yang dulu ya. Iya, baik, Bu. Oke, gitu cukup. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Waktunya belum jam 9 ya, tapi mau saya tutup aja. Nggak enak badannya saya. Besok nggak masuk kayaknya. Jangan ditutup ya, belum absen ya. Belum absen kan, saudara? Belum, Belum. belum absen, Bu. Jadi, ini ya. Cok, silakan absen dulu. Maaf, Ibu. Ibu belum saya screen, Ibu. Oh, belum? Belum, Ibu. Bentar. Tadi di itu ya, di close. Ya, silakan. Sudah? Sudah, Bu. Afifah ada nggak? Mas
Raka, tolong ya. Di Zoom ada Ibu, tapi orangnya nggak ada. Di Zoom ada, orangnya nggak ada. Afifah ada nggak, Afifah? Hadir, Bu. Out ya. Orang mah ya, dosen lain mah kalau ngabsen tuh 30 menit pertama loh. Saya mah di ujung. Karena saudara fenomenanya gitu, baru masuknya di ujung. Hadir ya. Andika, ada nggak Mas di Zoom? Ika nggak ada Ibu, tidak ada. Dini Widiawati, ada ya? Hadir, Ibu. Yang tadi Ada, presentasi. Ibu, hadir. Febriana Nurmutia, ada ya? Hadir, Ibu. Linda Putri. Linda Putri ada nggak? Di Zoom ada Ibu. Tapi kalau nggak nyaut nggak saya anggap hadir ya. Lisda ya? Lisda ada nggak? Lisda. Halo Lisda. Hadir Ibu, maaf. Lola. Lola Sama Ibu seperti sebelumnya. hadir. Muhammad Eh, Falah. ada Muhammad, orangnya tapi nggak ada. Lola hadir nggak? Muhammad Falah ada? Falah? Nggak ada ya? Malah nggak ada Ibu, tidak ada. Puspa Nadilah. Hadir, Ibu. Falah tuh bimbingan saya. Syifa Mutia. Ada nggak? Siva tidak ada Ibu. Feni Andriani. Feni Hadir, Bu. hadir. Hadir, Bu. Oke, sebelum lupa nih saya kasih tahu ya saudara, kuliah terakhirnya tanggal 23 kan? Ibu Mutia hadir, Ibu. Siapa, Mbak? Syifa Mutia. Kemana atau tadi dipanggil? Maaf, Ibu, tadi ke toilet. Nah, saya tawarkan ya, saudara mau tetap tanggal 23 atau mau malam di tanggal 29 atau 30? Pas reading days. Tetap malam ya. Nanti Atau coba saya diskusikan Ibu ya. coba diskusi silahkan boleh. Ya. 29 atau 30 Ibu untuk harinya Ibu, Ya. atau bisa Ya, ada dua-duanya? pengumumannya dari BA. Yang untuk make up. Kalau saudara mungkin ada yang udah libur, takutnya saya gitu, 23 tuh. Ya. Nah, saudara Baik, Ibu. biar tenang liburannya, kita ganti ke minggu depannya gitu loh. Ya, silakan. Kalau bersedia ya, kalau enggak ya tetap 23 berarti. Silakan didiskusikan di grup ya, Mas Raka. Baik Ibu, akan didiskusikan. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Selamat malam. Saya tutup lebih Selamat awal. malam. Saya Selamat udah nggak malam enak Ibu. badannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih.